piala-piala koi kebagian juga, enggak semua. Nah, ini kolam utama untuk koi. Jadi ikan-ikan yang sudah size-nya besar, di atas 75 cm, ada di sini semua. Ini 75 cm. 75 cm ke atas. Ada yang kecil sih, untuk pemancing aja supaya yang lain mau naik makan. Oh. Karena biasanya kalau ukurannya besar-besar, cenderung males makan. Oh, begitu. Ya, karena badannya kan sudah berat. Kalau jam sekian, koi sedang tidak aktif, mereka istirahat. Nah, ini kan di bawah berjajar-jajar ini mereka istirahat. Oh, itu. Kolam koi harus didesain seperti ini, ada tempat yang tidak terlalu berarus supaya koinya bisa beristirahat. Oh. Kalau arusnya terlalu kuat, muter terus, efeknya ikan akan berumur pendek. Karena apa? Ya dia nggak bisa istirahat, Pak. Oh. Terus kan. Karena berenang terus ya. Energinya ya berbuang terus. Ini biasanya dijual ukuran berapa? Dari semua, dari kecil sampai besar dijual. Oh. Ini rata-rata sudah pernah juara di kontes. Yang juara yang mana? Ini pernah juara, ini pernah grand. Yang ini Sowa Dinrin ini pernah grand champion di Tulungagung, lomba Tulungagung. Yang bawah itu Sanke sudah berkali-kali juara. Yang tipu paling besar itu Tanco Gosiki yang di atas hitam, kepala merah, kelihatan enggak? Nanti kalau datang Iya. itu termasuk ikan yang langka. Oh, kenapa? Jadi Tanco Gosiki yang masih bisa hitam, kalau di Indonesia itu hanya ada 2 setahu saya. Satu di sini, yang satu lagi di Cianjur. Itu Raisu namanya. bisa dibikin seperti itu enggak? Atau tadi luck tadi? Faktor Kemungkinan ini kan Gosiki namanya, itu warna hitam itu bisa muncul, bisa tenggelam. Artinya dia tidak solid warna hitamnya. Jadi kalau turun lagi drop memutih. Di Jepang ada yang mengembangkan jenis Gosiki. Tetapi kalau Tanco Gosiki yang kebetulan keluar hanya kepalanya saja yang merah, itu semakin sulit dicari. Oh. Perbandingannya kira-kira 1:1 juta di antara Gosiki ya. Tanco Gosiki. Tapi jenisnya sama? Iya, Gosiki. Oh. Ini kan jenis-jenisnya beda-beda, hanya penamaan warna dengan ini kan faktor warna pattern ini yang membedakan ikan koi. Merah putih Kohaku ini biasa orang pelihara nih, merah putih. Ini Yang ada paling beberapa. langka apa? Selain itu tadi. Itu yang sudah langka. Kalau yang di sini ya. Kalau yang modern koi-koi strain-strain baru muncul ya langka. Karena kan munculnya bisa jadi karena lak tadi. Nah, ini ada ini susui yang kayak kerangka tulang ini di atas punggungnya. Ini juga sering ini runner up grand champion itu sering. Susui. Sekarang ukurannya 81. Terakhir ukur kita ini. Nah, ini kalau misalnya lomba bawanya pakai apa itu? Angkat, masukkan plastik. Plastik. Iya, plastik yang Enggak ukuran luka-luka? besar. Justru plastik itu aman karena kan lentur. Oh. Terus dioksigen, lalu dimasukkan ke box. Boxnya bisa box kayu atau box styrofoam. Lalu dibawa mobil. Nah, naruhnya di mobil pun ada caranya. Tidak boleh kepala itu menghadap ke arah depan mobil. Oh. Jadi harus nyimpang horizontal. Jadi kalau dia ngerem kan gini ikannya. Oh, Nggak nyamping membentur. ya. Iya, goyangnya kan jadi begitu. Berarti selama itu nggak bisa bergerak ikannya. Iya, ya udah diam aja di plastik. Oh. Nah, ini termasuk strain baru, agak sulit nih, mungkin nggak kelihatan nih. Di bawah itu. Itu namanya Ochiba. Abu-abu, ada kecoklatan karat gitu. Itu juga sering juara ya. Ini umur berapa rata-rata?
Kalau umurnya kurang tahu, tapi kalau kita pelihara di kolam ini antara 3 sampai 5 tahun di kolam ini. 3 sampai 5 tahun. Di kolam ya, karena ada yang masuk sudah agak besar. Jadi umur berapa dari sana juga nggak tahu. Ini untuk pakannya sehari satu kolam ini berapa? Habis berapa? Habis berapa itu apanya? Secara nilai uangnya Nilai, atau berapa? nilainya. Tergantung. Enggak. Soalnya gini, kebutuhan pakannya bisa berbeda-beda komposisinya. Jadi misalkan ini ada beberapa ikan yang kita siapkan lomba. Kita misalkan ngejar warna merah, otomatis kita harus banyakin pakan yang mengandung pemerah. Nah, antara pakan yang mengandung pemerah itu dengan pakan yang lain itu kan beda. Oh, jadi ada rekayasa untuk warnanya ini juga. Bukan direkayasa, genetik ini tetap penting. Oh, Kita hanya memperkuat supaya dia lebih cepat shining. oh. Nah ini contohnya gini, ini lagi turun beberapa, itu hitamnya ada cloudy, berkabut seperti berkabut. Nah saat kita mau pacu dia supaya hitam betul, ya kita harus kasih pakan yang mengandung sumi, menaikkan warna hitam. Terus putihnya agak kekuningan misalkan begitu, ya kita kasih pakan yang mengandung pemutih, white zone. Itu kayak yang kuning itu memang sengaja dibikin kuning atau apa? Ya itu belum kondisi. Oh, belum. Ya. Ya itu makanya kalau mau dipemutih, ya kita harus kasih white zone, banyakin. Makanya kalau secara uang, ya tergantung kita mau bagaimana. Contohnya durasi pakan saja beda. Kalau lagi mau ngejar waktu supaya badan besar, kita bisa ngasih makan ini sehari 12 kali. Ya, 12 kali? 12 kali. Jadi durasi hampir setiap jam kita masukin pakan dari jam 7 pagi terus sampai malam. Terus filternya pakai apa kali ini? Ini filter itu prinsip ada dua, filter mekanik dengan filter biologis. Filter mekanik itu adalah yang menyaring kotoran. Kalau biologis itu yang mengurai, jadi bakteri host, baru ada bakteri hostnya. Bakteri itu berfungsi mengurai nitrat menjadi nitrit, hingga airnya tidak beracun ke kolam. Di bawah kita ini, yang kita injak, ini mekanik filternya. Oh, ini filternya. Stick brush, dan biasanya kadang pakai jet nip, tapi kita nggak pakai, hanya stick brush. Lalu ditarik naik, terus ini di sepanjang ini adalah biological filter. Oh, ini filter yang ini. Ini biological filternya. Medianya adalah kristal bio. Kristal bio itu terbuat dari kaca dan keramik, diolah menjadi berungga-rungga, dipakai untuk bakteri host. Sampai di ujung di sana itu ada kayak kolam masuk, itu isinya pendingin, chiller. Itu 2 PK kali 2. Itu AC ya? Ya. Itu suhunya berapa kalau ini? Ini air dijaga suhunya tidak lebih dari 23 derajat. Stabilnya di 21-22. Sejuk berarti ya? Ya. Itu kalau saya dipegang. Oh, ada lagi di situ ya? Yang itu untuk kecil-kecil. Oh, ini yang kecil. Ini kolamnya kolam pendek. Wih, ada lightingnya. Bukan lighting, dibuka aja supaya kelihatan. Ini kolam pendek. Ini biasanya ikan-ikan yang kurang botok, istilahnya kurang tekar, itu diangkat ditaruh di sini supaya dia melebar, bukan memanjang. Kalau kolamnya besar, cenderung ikan memanjang. Tetapi ini hanya untuk maksimal 70 cm. Kalau di atas 70, kasihan ikannya. Terus ikan yang ukuran kecil sebaiknya di kolam pendek. Karena kalau ini masuk ke kolam yang dalam, di sana 2 meter, yang dikhawatirkan badan bisa bengkok, terus tutup insangnya bisa melengkung keluar, terpisah. Oh, gitu ya. Ada pengaruhnya ya? Ada pengaruhnya.
Jadi kalau pelihara koi kita juga harus lihat kondisi kolam, kalau menyesuaikan kondisi kolam. Koi ini kan barometernya air. Kita itu bukan cuma merawat ikan sebenarnya. Yang jauh lebih penting itu adalah merawat kondisi Kualitas airnya. Iya. Nah ini airnya air tanah atau air pump? Ini waktu masuk pertama air dari sumber, kita beli tangki. Terus diputer ya? Diputar, masukin bakteri starter itu dulu. Saat air sudah jadi, ikan masuk. Nah untuk maintenance kita pakai air PDAM, air pump. Tidak ada masalah. Untuk mengurangi penguapannya. Ya, kan ini tetap. Ya. Jadi kita ini setiap hari kolam ini akan dibuang airnya 10 cm kira-kira. Dibuang? Dibuang, diisi baru. Nah, isi baru itu pakai air pump. Oh, enggak bahaya kalau kena klorin gitu? Ini kan debit airnya besar. Oh ya. Nah kalau di akuarium bahaya karena sedikit. Lah kan kalau setiap hari 10 cm kan lama-lama nanti jadi air PDAM semua setiap hari. Enggak, kan tetap ke treatment. Oh Klorin iya kan iya iya menguap, iya. Pak. Klorin kan lama-lama menguap. Jadi akan soft juga airnya. Justru kita kalau pakai PDAM itu baik. Karena kita tahu pH-nya sudah pasti 7. Oh, keasamannya ya. Iya. Hanya persoalannya kan masalah klorin aja. Klorin ada anti klorinnya. Ya. Kalau ini kan karena buangnya nggak banyak. Ini kan filter ini kan hampir dibilang tidak pernah iya. Tapi sering diganti ya Apanya? filternya? Filter enggak. Enggak. 1 tahun itu paling filter hanya dibongkar disemprot sekali. 1 tahun sekali ya. Kalau mekanik filternya memang kita ada treatment. Setiap minggu kita bersihkan. Dibersihkan saja, tidak diganti. Bukan. Oh. Kan cuma stick brush. Stick brush itu seperti yang buat ngorongin botol itu loh bentuknya. Jadi kan dia untuk ini benda-benda untuk menyaring benda-bendanya. dia hanya nyangkutin kotoran ikan saja. Supaya waktu kedorong masuk ke chamber filter lain itu sudah berupa serpian. Oke. Ini piala-pialanya Moisture mana? of Indonesian. Oh ini All Indonesian